Strategi jitu dan jurus ampuh sedang dipersiapkan tim sukses parpol pendukung pemerintah maupun tim ses koalisi oposisi untuk mengantar capres-cawapres pilihan mereka duduk di singgasana kekuasaan. Namun tim pemenangan Jokowi dinilai lebih matang dan siap dalam menghadapi pertarungan Pilpres 2019 mendatang. Sejauh mana kesiapan ke-9 parpol pendukung Jokowi pada Pilpres? Kita akan berbincang dengan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Pusat Partai Nasdem yang juga Ketua DPP Nasdem, Mas Willy Aditya. Selamat siang, Mas Willy. Siang. Ya, Mas Willy, sebetulnya saya juga penasaran siapa sih sebetulnya cawapresnya, tapi itu nanti saya bertanya soal strategi dan jurus-jurus jitu nih yang kemudian akan dikeluarkan oleh 9 parpol pendukung Jokowi nanti di Pilpres. Seperti apa strateginya? Ya, kita ketahui Pak Jokowi adalah petahana dan Pak Jokowi hadir sebagai Presiden Indonesia itu dilatar belakangi dengan tren dunia di mana banyak kepala daerah yang menjadi presiden. Kita masih ingat Lula da Silva, wali kota Sao Paulo yang menjadi presiden Brazil, habis itu Sarkozy yang menjadi presiden Prancis dan banyak di beberapa negara lain. Artinya apa? Bahwasanya pemimpin itu harus membuktikan kerja-kerja yang nyata, kerja-kerja yang konkret, dan kemudian lahir dari narasi benar-benar representasi dari rakyat. Kita tahu Pak Jokowi, kalau dalam bahasa kami di Nasdem, beliau Jokowi adalah kita. Jokowi itu benar-benar menjadi inspiring banyak orang, banyak kelompok, bahkan proses politik di belahan dunia manapun itu kan demokrasi itu lahir dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Nah, Jokowi adalah rakyat itu sendiri. Jokowi adalah Cinderella dalam proses politik Indonesia. Jadi kekuatan Jokowi sendiri adalah bagaimana dia senyata-nyatanya rakyat itu sendiri. Baik, jadi narasi-narasi yang nanti akan kemudian dicuatkan untuk strategi pemenangan adalah soal pengalaman dan juga track record begitu dalam pemerintahan, begitu ya Mas Willy ya? Ya, kalau memilih pemimpin itu kan harus tahu kita tidak boleh beli kucing dalam karung ya. Tentu kalau dalam term Jawa ada bibit, bebet, dan bobot. Nah, kita harus tahu siapa yang sudah berbuat, siapa yang benar-benar teruji. Tidak hanya kemudian retorika, tidak hanya kemudian modal proximity, ketua umum partai atau anak presiden atau menantu presiden, itu saja tidak cukup. Bahwasannya itu untuk awareness itu penting, tapi pertarungan Pilpres itu adalah pertarungan siapa yang akan membawa perahu Indonesia ini bisa mencapai cita-cita yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Baik. Nah, yang kedua, sekarang kita sama-sama memahami, sama-sama melihat 5 tahun ini dalam kepemimpinan Pak Jokowi kita melihat harga di belahan Indonesia Timur itu sama dengan di Jawa. Nah, ini basis yang sangat kuat melahirkan fanatisme, bahkan Papua sangat antusias dengan Pak Jokowi. Baik. Bagaimana harga bensin, bagaimana pembangunan infrastruktur gitu. Baik, Mas Willy, ini kan ada 9 parpol. Ini seperti apa Pak pembagian tugas-tugasnya? Ya. Siapa pegang apa, siapa garap apa? Nah, memang sejauh ini sudah berkumpul para sekjen parpol untuk kemudian ada 7 kompartemen yang akan dibagi secara fungsional, akan mengirimkan masing-masing partai. Ini tentu suatu teamwork yang harus menjadi kesatuan. Tidak, masing-masing partai tentu memberikan nama, memberikan preferensi kekuatan mereka di mana, PDIP di mana, Golkar di mana, Nasdem di mana, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini akan kita rembuk bersama. Di luar itu kita akan membuat juru bicara yang cukup banyak untuk spesifik isu masing-masing. Jadi mungkin akan ada sekitar 50 juru bicara atau 20. Dari kemudian kita minta masing-masing partai untuk fokus one issue, one person yang akan membicarakan itu secara mendalam, secara spesifik, dan kemudian secara detail. Baik, baik Mas Willy, Nasdem kan punya moto namanya play to win, begitu salah satunya adalah menentukan cawapres juga strategi untuk menang.
siapa clue-nya untuk cawapres Jokowi, Mas Willy? Ya, clue-nya tentu seperti tadi play to win, tidak hanya play to win. Yang kedua tentu ini duit tunggal. Pak Surya berulang kali mengatakan untuk proses penentuan wakil presiden itu semua ketua umum bersepakat diserahkan pada Pak Jokowi, dan alhamdulillah hari ini sudah, mungkin nanti malam akan berkumpul lagi ketua umum untuk kemudian disampaikan dari kotak atau dari kantong sebelah mana yang keluar, apakah kantong kiri atau kantong kanan gitu, yang akan dibuka oleh Pak Jokowi. Tapi kantongnya dari partai atau dari tokoh ulama atau dari teknokrat nih? Ya, yang penting yang dipersembahkan adalah putra terbaik yang akan mendampingi Pak Jokowi, yang bisa menjadi duit tunggal, tidak kawin paksa seperti tokoh sebelah gitu. Jadi ini lahir dari proses perenungan, proses kontemplasi, proses diskusi yang cukup matang, dan tentu memikirkan aspek strategis bagaimana Indonesia ke depan. Gitu. Tapi pagi ini bertemu dengan sejumlah ulama, apa ini pertanda bahwa nanti malam tokoh ulama yang akan diumumkan? Ya, Pak Jokowi memang presiden paling rajin ketemu ulama. Tidak perlu ijma sebagai klaim ya. Kalau kita telisik secara dalam, Presiden Jokowi ini rajin ke pesantren. Kita masih ingat beliau satu-satunya presiden yang mengingatkan kita datang ke Barus, di mana Islam pertama kali datang ke Indonesia dan membangun pesantren di sana. Itu suatu hal yang luar biasa. Jadi bukan hanya kali ini. Itu Pak Jokowi tentu mendengarkan aspirasi rakyat, aspirasi ulama, untuk kemudian kita sama-sama secara lahir dan batin meneruskan kepemimpinan ke depan. Kan Pak Jokowi ini juga representasi tadi Dilan kan, dilanjutkan Jokowinya gitu. Oke, jadi dari kata-kata Anda sepertinya memang dari kalangan ulama begitu ya? Ya, kita tunggu saja, karena apa? Ini kan semua partai sudah bersepakat, ketua umum sudah bersepakat, amanahnya diberikan pada Pak Jokowi, dan insya Allah nanti malam kalau langit terang dan bintangnya banyak mungkin akan diumumkan gitu. Oke, jadi ada bintangnya, atau ini mungkin bisa dibaca jadi macam-macam nih Mas Willy. Tapi soal apa namanya pertemuan antara Zulkifli Hasan dengan Joko Widodo, apakah kemudian ini ada pertanda bahwa bukan hanya 9 tapi akan jadi 10 partai di koalisi Jokowi, Mas Willy? Ya, kita dalam proses politik tentu memahami satu lawan itu banyak dan 1000 kawan itu masih terasa kurang. Tentu kami terbuka dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan. Toh selama ini PAN juga sudah ada dalam kabinet ya. Jadi kalau toh mau bergabung tentu akan membuka diri dengan beberapa catatan. Bahwasanya apa yang selama ini diomongkan itu harus diklarifikasi langsung. Baik oleh Pak Zulkifli Hasan ataupun oleh punggawanya oleh Pak Amin Rais. Jangan kemudian kita ini seperti main peta umpet, di depan bilang A, di belakang bilang B, tidak. Tapi prinsipnya kami terbuka untuk kemajuan negara dan bangsa, untuk kemenangan Pak Jokowi lebih bulat lagi gitu. Prinsipnya tidak masalah. Tapi yang didengar-dengar dari teman-teman di partai koalisi, apakah betul PAN ingin bergabung dengan Joko Widodo, dengan koalisi Jokowi ini? Ya, kalau sinyalnya seperti itu. Ini kita tunggu aja sejauh apa Pak Zul memberikan statement official, dan yang paling penting juga tidak hanya Pak Zul ya, Pak Amin Rais selama ini banyak melakukan kecaman-kecaman. Ini yang paling penting untuk diklarifikasi, biar kemudian semua koalisi berada dalam posisi yang firm terhadap masyarakat, terhadap rakyat, terhadap warga negara ini, biar posisinya seperti apa. Ini kita sama-sama enak lan kepenak gitu. Jadi tidak hanya kawin secara formal, tidak hanya berkoalisi secara formal, tapi suasana kebatinan itu yang paling penting untuk menjalankan negara dan bangsa ini. Baik, artinya bukan hanya capres-cawapres saja yang kemudian tidak kawin paksa, tapi parpol-parpolnya juga jangan ada dusta di antara kita begitu. Terima kasih Mas Willy telah